Ciko Triviansa? Q. Ya, oke. Q itu apa? Fit. Debit. Oke, debit. Nah, ini debit ini penting. Jadi setiap air limbah ya, yang paling penting memang betul kualitas. Tapi debitnya juga mesti diperhitungkan. Ya. Debitnya juga mesti diperhitungkan. Ya. Oke, itu debitnya ada berapa? Fit. Aku manggilmu apa? Fitraman, Triko Triviansa atau apa? Ciko, Pak. Ciko, oke, Ciko. Itu debitnya berapa, Ciko? 0,25 meter kubik per detik. Oke, kalau dijadikan satuannya liter per detik menjadi berapa, Ciko? Berapa ya? Berapa, Ciko? Kalau liter 1 meter kubik itu 25 ya, Pak ya? 250. 10. Ya, nah, terus kemudian NIM-nya Ciko, 2 angka terakhir berapa? 83, Pak. Nah, berarti nanti soalnya ya 250 liter per detik ditambah 83 itu sama dengan berapa? 333 liter per detik. Nah, mana ya? Jadi menjadi begitu. Nah, jadi debit yang diolah menjadi 333 liter per detik. Oke ya. Coba saya mengambil satu contoh lagi. Coba kalau Novita Viwamo. NIM-nya Novita Vimawah, 2 angka terakhir berapa? Nov. 90, Pak. 90. Nah, berarti adalah debitnya untuk soal Novita Viwama sama dengan 250 liter per detik ditambah 90 sama dengan 240 liter per detik. Gitu ya. Oke, kalau Yunianto, coba. NIM 2 angka terakhir berapa, Yun? 21, Pak. Oke, jadi kalau 21, maka debit soalnya untuk yang dikerjakan Yunianto menjadi berapa? 0,21. Enggak. 250 liter per detik ditambah 21 liter per detik. Sama dengan berapa? 271 liter per detik. Gitu ya. Oke, coba satu lagi ya. Satu lagi, siapa misalnya ya. Wilhamiwati. Ya, Assalamualaikum, Wilhamiwati. Waalaikumsalam, Pak. Nah, 2 angka NIM terakhir berapa, Wilhamiwati? 77, Pak. 7. Iya. 7, 07 berarti. 77, Pak. Oh, 77 ya. Iya. Berarti soalnya untuk Wilhamiwati debitnya berapa? 250 ditambah 77. Iya, 250 ditambah 77 menjadi 322. Satuannya liter per detik. Ini ya. Iya, Pak. Jelas ya. Oke. Lalu kemudian BOD5 ya. BOD5 ya. BOD5 yang masuk dari influen ya. BOD5 yang masuk dari influen 250 liter per detik gitu. Nah, oke, ini jelas ya BOD5 ya. Oke. Lalu kemudian ya. Nah, effluent BOD5 standar. Jadi standarnya tidak boleh melebihi 200 mg per liter BOD5 effluent. Jadi misalnya kalau 6 mg per liter hasil prosesnya ini boleh nggak, Ciko? Gimana, Pak? Jadi ya effluent standarnya kan BOD effluent 20 mg per liter. Jadi setelah diproses ternyata hasilnya 6 mg per liter. Jadi boleh, Pak. Boleh. Nah, kalau hasilnya 50 mg per liter
Nggak boleh, Pak. Kan tidak boleh lebih dari 20 mg per liter, Pak. Oke ya, jelas ya. Jadi effluent PUD-nya 20 mg per liter. Nah ya, Nadala ya. Influent VSS is negligible. Coba, Ciko, VSS itu apa, Ciko? Halo, Ciko. Iya, Apa, Pak. Ciko? Apa? Lupa, Pak. Volatile suspended solid. Ya, negligible. Negligible itu apa maksudnya? Negligible itu maksudnya adalah diabaikan. Lalu pertanyaannya, loh, kenapa kok diabaikan di influent, Ciko? Karena di influent belum terjadi proses biologi. Lalu yang sudah terjadi proses biologi di mana, Ciko? Di mana, Ciko? Di kolam Aerasi, Pak. Nah, kalau di kolam aerasi, VSS-nya sudah terbentuk belum, Ciko? Sudah, Pak. Sudah, karena sudah terbentuk mixed liquor suspended solid. Di dalam mixed liquor suspended solid, nah itu juga terdapat mixed liquor volatile suspended solid. Nah ya, clear ya. Nah, kenapa di influent itu diabaikan, Ciko? Karena kan belum ada proses, Pak. Iya, very good. Lalu kalau di kolam aerasi itu sudah terbentuk VSS atau belum? Sudah, Pak. Very good. Ya sudah ya, karena sudah terbentuk proses. Proses apa? Proses pertumbuhan biomasa mikrobiologi. Ya, dari mana? Ya karena dari BUD influent, lalu dari oksigen transfer ya. Kemudian dengan mikroba yang ada di kolam aerasi dan ditambah dengan sirkulasi lumpur. Maka terbentuklah mix campuran. Campuran apa? Campuran antara BUD5 dengan mikroorganisme biomasa yang diaerasi, dengan oksigen terlarut, dengan sirkulasi lumpur. Dan terbentuklah mixed liquor suspended solid. Di dalam mixed liquor suspended solid itu terbentuk mixed liquor volatile suspended solid. Lalu apa bedanya? Nah, kalau mixed liquor suspended solid kan tadi kan terbentuk mix ya. Mix antara minimal 3 unsur, yaitu unsur BUD influent, unsur mikroba yang ada di kolam aerasi, dan oksigen terlarut, gitu ya. Ditambah dengan sirkulasi. Maka terbentuklah mixed liquor suspended solid. Sedangkan mixed liquor volatile itu yang tervolatile itu kalau dilakukan analisis laboratorium yang menguap, artinya yang biodegradable. Mau kemana? Katanya mau pergi kita. Ayo pergi. Ntar ada ya. Nah, gitu ya. Oke ya. Kemudian ladalah coba Ciko ya. Perbandingan antara MLVSS dan MLSS 0,8. Ini artinya gimana, Ciko? Ya, Ciko. Halo, Ciko. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, artinya apa gitu? Bentar dulu lagi mikir, Pak. Oke, artinya apa? Artinya yang ada di dalam proses aerasi terdapat 80% yang biodegradable, yang volatile, yang organik. Yang non biodegradable adalah 20%. Ini ya. Ini ya. Inilah maksudnya ya. MLVSS volatile. Volatile itu yang menguap, ya, yang biodegradable gitu ya. Oke, nyampe di sini ada ditanyakan? Ciko? Enggak ada, Pak. Oke ya, oke lanjut ya. Nadalah recycle-nya itu jangan sampai lebih dari 10 mg per liter of suspended solid ya. Karena kalau lebih nanti dikhawatirkan akan terjadi bulking. Recycle di mana yang disirkulasi lumpur. Nah ya, disirkulasi lumpur. Nah ya. Oke ya, lanjut ya. Oke. Ladalah ya. Kalau MLVSS-nya
3.500 miligram per liter, maka MLSS-nya berapa, Ciko? 3.500 dikali 0,8 bukan Pak? Terbalik, 3.500 Kebalik. dibagi 0,8. Oh ya. iya. Nah, sekarang misalnya kalau MLSS-nya 3.500, maka MLVSS-nya berapa? Dikali Pak, 3.500 kali 0,8. Oke, jelas ya, juga ya. Nah, ini saya ulang. Kalau MLVSS-nya 3.500, maka MLSS-nya berapa? 30, kalau di MLSS berarti MLVSS dibagi Very good. 80. Oke ya. Nah, sekarang kalau MLSS 3.500, maka MLVSS-nya berapa, Ciko? Dikali Pak. Oke, very good ya. Clear ya, Ciko ya. Oke, nah ini saya lanjut. Nah, adalah QC. QC itu apa, Ciko? Theta C. Theta C itu adalah slot retention time atau mean resident time atau umur lumpur. Umur lumpur yang di mana? Umur lumpur yang ada di sistem activated slot process. Artinya apa? Pada hari ke-11 artinya mesti harus digimanain, Ciko? Dibuang Pak. Dibuang. Harus dibuang, gitu ya. Umur lumpur. Atau SRT, Theta C atau SRT atau slot resident time atau umur lumpur atau mean cell resident time. Mana ya? Clear ya? Coba ya. Oke, ini selanjutnya. Ladalah. Iki apa meneh iki. Nah, di effluent, di effluent kontennya 22 mg per liter biological solid. Biological solid loh, Ciko ya. Padahal di dalam biological solid itu masih ada bagian yang biodegradable, yang ada bagian yang non biodegradable, gitu ya, Ciko ya. Nah, rule of thumb-nya biodegradable effluent itu 68%. Ya, kurang lebih sekitar 6. Artinya kalau 68% atau 65% yang biodegradable, yang non biodegradable berapa, Ciko? Halo, Ciko. Iya Pak. Kalau bentar 65% itu biodegradable. Ya. Ya. Biological solidnya kan 22 mg per liter, 65% biodegradable. Maka yang non biodegradable berapa persen? 60, kalau 65 berarti 35. Very good, 35 yang non biodegradable. Ya, enak ya, clear ya ini ya. Oke. Lada lagi, Ciko ya. 65% biodegradable. Yang non biodegradable 35%. Oke, nah di sini ada ditanyakan ini, clear? Clear ya? Lanjut ya, ini sedikit akhirnya menjadi bukit ya. Nah ya, lanjut ya, Ciko ya. Nadalah, itu pernah PUDL ya. Oke, ini saya urut ya. Coba, PUDL itu apa? PUDL yang ada di kolam aerasi. Itu maksudnya gimana? Ini PUDL-nya mestinya gantung L-nya ya. L-nya gantung ya. Tapi caranya gantungin L ini, Ciko. Caranya gantung. Nggak tahu, Pak. Nah, ini gantung harusnya. Nah, gitu, Ciko. Ini 5-nya juga harusnya gantung, Ciko. Gantung dulu ya. Nah. Oh, no. Dan bagi PUDL. PUD 5 itu apa? PUD 5 ya PUD 5 hari. PUDL itu ultimate PUD. Lah, itu maksudnya apa? Ultimate PUD yang ada di kolam aerasi. Itu artinya pada saat terjadi peaks-nya. Gitu ya. Maksudnya bagaimana? PUDL itu pada saat